Setelah sekitar sebulan melarikan diri, tersangka kasus pembunuhan dengan pemerkosaan terhadap siswi SMK Negeri di Kabupaten Mesuji akhirnya tertangkap. Polisi meringkus tersangka di tempat persembunyiannya di Kecamatan Barat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kasus pembunuhan disertai dengan pemerkosaan yang menimpa siswi SMK Negeri 1 Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung akhirnya terungkap. Aparat kepolisian berhasil menangkap seorang tersangka pada Kamis 3 Juli 2024. Setelah sekitar 1 bulan melakukan pemburuan, jajaran kepolisian berhasil meringkus tersangka berinisial H di tempat persembunyiannya di Pal 2 PT Binaga, Desa Beruge, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kapolres Mesuji AKBP Ade Hermanto mengatakan tersangka ditangkap jajaran Polres Mesuji bersama personel Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Lampung dan Tekap Serigala 73 Polres Musi Banyuasin. Dalam jumpa pers di Mapolres Mesuji, Ade Hermanto menjelaskan kronologis kasus pembunuhan yang menimpa pelajar SMK Negeri 1 Tanjung Raya tersebut. Peristiwa itu bermula pada Selasa 28 Mei 2024 sekitar pukul setengah 11 siang. Tersangka berjalan kaki dari Desa Muara Tenang menuju Desa Margajadi, Kecamatan Mesuji Timur. Dalam perjalanan, tersangka berusaha menghentikan mobil truk untuk mencari tumpangan. Namun, tidak ada mobil yang bersedia memberinya tumpangan. Beberapa waktu kemudian korban melintas dan menawari tumpangan terhadap tersangka. Tawaran itu disambut dengan baik. Kemudian tersangka naik sepeda motor dan korban dibonceng. Tersangka sempat menghentikan kendaraannya untuk memakai masker. Ketika sampai di perempatan Desa Margajadi dekat pos polisi, tersangka membelokkan kendaraannya masuk gang ke arah kebun karet. Kemudian tersangka menghentikan sepeda motornya untuk membuang air kecil. Sementara korban turun dari motor dan menghadap ke berlawanan dengan tersangka. Selesai buang air kecil, tersangka menghampiri korban lalu menarik tas selempang yang dipakai oleh korban. Korban pun melawan tersangka, sehingga korban dan motor korban jatuh ke dalam parit. Tersangka kemudian memeriksa tas korban namun tidak menemukan uang. Sementara korban terus berteriak untuk meminta tolong. Tersangka panik kemudian menusuk korban sebanyak 3 kali serta mendorong korban hingga korban jatuh terlentang di atas tanah. Lalu tersangka memperkosa korban yang saat itu tak berdaya karena tubuhnya terluka senjata tajam. Melihat korban tak lagi bergerak, tersangka melompat ke arah kebun karet kemudian pergi. Tersangka sempat bersembunyi sekitar 8 hari di kebun karet dan kebun albasia. Tersangka juga membuang jaket warna hitam yang dikenakan, senjata tajam yang digunakan untuk melukai korban ke sungai yang dilalui saat melarikan diri. Saat ini tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk penyelidikan lebih lanjut. Tersangka terancam dengan hukuman seumur hidup atau pidana mati. Melakukan penangkapan pengamanan terhadap saudara MSK, kemudian memeriksa saksi, kemudian tim gabungan juga menggeledah 3 lokasi, yaitu yang pertama di rumah tersangka yang beralamatkan di Dusun 1 Kampung Mataram Ilir, kemudian juga melakukan penggeledahan di rumah tersangka yang kedua yang beralamatkan di Jalan Cempaka, nomor 16, Margorejo, Metro Selatan. Kemudian yang terakhir, penggeledahan di rumah saudara Sarwani yang beralamatkan di Kelurahan Bumi Nabung Timur. Adapun barang bukti yang berhasil kita amankan dari penggeledahan 3 TKP tersebut, diantaranya 1 pucuk senpi jenis Zoraki, 1 buah magazin, 4 buah selongsong amunisi, 1 pucuk senpi laras panjang FNC Belgia, 1 buah magazin, 1 buah tas senjata warna hijau, 1 pucuk senpi HS ditambah magazinnya, kemudian 1 pucuk senpi revolver Cobra, 2 buah magazin, 60 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 34 butir amunisi kaliber 9 mm, 2 buah box senpi, 1 box alat pembersih senpi, 1 surat keanggotaan shooting club, 4 butir selongsong amunisi kaliber 5,56 mm, 3 butir selongsong amunisi kaliber 9 mm, kemudian 1 buah peci, 1 helai celana panjang milik saudara M
MSM. Kemudian perlu saya sampaikan di sini juga bahwa tadi malam hasil autopsi terhadap korban didapatkan informasi sementara bahwa peluru menembus kepala bagian kiri, bawah telinga kiri menembus bagian dalam kepala hingga keluar di pelipis kanan. Dan sudah didapatkan bahwa MSM ditetapkan sebagai tersangka dengan persangkaan pasal 359 KUHP, pasal 1, dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 dengan ancaman hukuman 5 tahun dan 20 tahun. Tim Liputan Mitra TV melaporkan.